Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Finiati dari NIM 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian yang berjudul Perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dengan kepatuhan kontrol pada kegiatan prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komplikasi diabetes mellitus merupakan gangguan mengenai seluruh bagian area tubuh, mulai dari luka yang ringan dan sampai uklus bagian kaki. Diabetes mellitus atau DM, gangguan yang terjadi pada metabolit tubuh yang berakibat pankreas tidak cukup insulin, atau insulin dalam tubuh tidak bisa diproduksi secara efektif. Beban besar DM dapat memberikan masalah pada kesehatan. DM paling umum adalah tipe 2 dan merupakan paling rentan pada usia setelah 40 tahun. Bagi penderita tidak peduli karena tidak merasa sakit, yang dapat juga menaikkan jumlah pasien DM yang tidak terdiagnosis lebih meluas daripada terdiagnosis. Helmi AF dan Utari DM 2020. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik subjek pada perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dengan kepatuhan kontrol pada kegiatan prolanis Puskesmas Karangmoncol. Yang kedua, berapa kadar glukosa darah pasien DM pada prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Yang ketiga, bagaimana kepatuhan kontrol pasien DM pada prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Dan yang keempat, bagaimana perbandingan pasien DM yang tidak mau berobat dengan pasien DM yang teratur. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui kadar glukosa pada masyarakat daerah Karangmoncol yang mengidap penyakit DM tipe 2. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik subjek pada perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dengan kepatuhan kontrol pada kegiatan prolanis Puskesmas Karangmoncol. Yang kedua, untuk mengetahui kadar glukosa darah pasien DM pada prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Yang ketiga, untuk mengetahui kepatuhan kontrol pasien DM pada prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Dan yang keempat, untuk mengetahui perbandingan pasien DM yang tidak mau berobat dengan pasien DM yang teratur. Dan yang selanjutnya ada manfaat teori. Di sini manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dan ancaman untuk mengetahui adanya perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dengan kontrol pada kegiatan prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Yang selanjutnya ada manfaat praktis bagi peneliti yaitu di bidang kimia klinik sebagai acuan penelitian selanjutnya. Yang kedua itu ada bagi penulis selanjutnya, dapat memberikan pengalaman bagi peneliti adalah untuk referensi selanjutnya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat berguna untuk melakukan kegiatan prolanis lebih teratur terhadap kepatuhan kontrol pasien DM yang tidak mau berobat dan pada pasien DM yang teratur. Keaslian penelitian. Yang pertama itu ada faktor yang berhubungan dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di prolanis Puskesmas Kecamatan Cimahi Tengah. Di sini ada persamaannya itu ada metode penelitian, sampel praktikum. Terus ada perbedaan. Perbedaannya itu ada waktu penelitian dan tempat penelitian. Ada efektivitas konseling DM dalam meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah pada diabetes mellitus tipe 2. Di sini ada persamaan yaitu sampel praktikum, terus ada perbedaan yaitu yang pertama metode penelitian, waktu penelitian dan tempat penelitian. Terus di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi kepatuhan. Definisi kepatuhan itu sendiri merupakan tingkat pasien untuk melaksanakan cara pengobatannya dan perilaku yang telah disarankan oleh tenaga kesehatan. Kepatuhan pasien yaitu kepatuhan yang secara profesional. Kepatuhan perilaku diberlakukan oleh klien saat mengarah ke tujuan terapeutik yang sudah
ditentukan. Kepatuhan dapat dibedain menjadi dua, yaitu kepatuhan penuh total complication. Kepatuhan ini penderita berobat secara teratur yang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, tetapi harus patuh memakai obat secara teratur sesuai dengan petunjuk. Penderita yang sama sekali tidak patuh non-complication merupakan penderita yang putus berobat atau tidak menggunakan obat sama sekali. Dari Bestable Susan 2012. Terus yang kedua itu ada definisi prolanis atau lansia. Di sini merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan secara produktif yang dilakukan secara terintegrasi yang dapat melibatkan pasien, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam kegiatan pemeliharaan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk dapat mencapai kualitas hidup yang lebih optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Susantidia Arista 2018. Yang ketiga itu ada glukosa darah. Glukosa darah merupakan karbohidrat yang paling penting bagi tubuh manusia karena memiliki glukosa sebagai bahan bakar metabolisme yang utama. Glukosa dapat berfungsi sebagai precursor pada sintesis karbohidrat yang lain, meliputi glikogen, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Glukosa itu produksi terbanyak pada metabolisme karbohidrat karena dapat diabsorbasi dalam bentuk glukosa, sedangkan monosakarida meliputi glukosa dan galaktosa yang akan diubah menjadi glukosa dalam hati. Maka dari itu, monosakarida termasuk terbanyak dalam darah selain glukosa berasal dari makanan dan proses glukosen dan glukosinis. Terus yang keempat itu ada diabetes mellitus. Pengertian itu sendiri adalah penyakit metabolisme dengan kadar gula darah yang meningkat, hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin. Hiperglikemia yang berlangsung lama itu ada kronik pada diabetes mellitus akan mengakibatkan kerusakan, gangguan fungsi, kegagalan berbagai organ manusia, terutama pada bagian mata, organ ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah lainnya. Perkannya 2015. Terus di sini ada kerangka teori. Ada darah, yang kedua identifikasi dengan spektrofotometer, ada kadar DM yang tinggi, rendah, dan kemudian menjadi analisis data. Di sini kerangka konsep itu sendiri ada variabel bebasnya itu kepatuhan kontrol dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu kadar glukosa darah. Hipotesis. Terdapat karakteristik subjek pada perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dan kepatuhan kontrol pada kegiatan prolanis puskesmas Karamoncol. Yang kedua itu terdapat kadar glukosa darah pasien DM pada prolanis di puskesmas Karamoncol. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, observasional analitik. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di puskesmas Karamoncol. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan sekitar pada bulan awal Desember. Terus variabel penelitian, variabel bebas, kepatuhan kontrol, variabel terikat, kadar glukosa darah, populasi sampel, semua pasien pada prolanis dengan kadar glukosa tipe 2 di puskesmas Karamoncol dan pengambilan sampel purpose sampling. Terus definisi operasional. Di sini ada variabel terikat. Definisinya kadar glukosa. Cara pengukurannya itu glukosa darah merupakan karbohidrat yang terpenting pada bagi tubuh manusia karena memiliki glukosa sebagai bahan bakar metabolisme yang utama. Glukosa dapat berfungsi sebagai prekursor pada sintesis karbohidrat. Maria Magdalena 2018. Hasil ukurannya normal atau tidak. Satunya mg per dl, skala pengukuran rasio. Variabel bebasnya itu ada kepatuhan kontrol. Cara pengukurannya, kepatuhan merupakan istilah untuk menjelaskan ketaatan atau pasrah atas tujuan yang akan ditentukan perilaku
yang dapat diobservasi dan dapat diukur secara langsung. Hasil ukurnya patuh atau tidak, satuannya patuh atau tidak, skala pengukurannya nominal. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu tourniquet, supi 3 cc, kapas alkohol, tabung vac container, spektrofotometer, mikropipet, blue tip, dan yellow tip. Bahan itu sendiri yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sambal darah, reagen glukosa darah, dan Aquades. Prosedur kerja penelitian. Tahap pertama itu menyiapkan alat dan bahan penelitian. Yang tahap kedua itu mendata pasien terlebih dahulu. Tahap ketiga pengambilan sampel. Tahap keempat, screening hasil pasien DM apakah sudah terkontrol atau tidak. Pengumpulan yang tahap kelima itu ada pengumpulan data. Jenis dan pengumpulan data. Di sini jenis data menggunakan data primer dengan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah pada pasien DM dengan kepatuhan kontrol prolanis. Yang kedua ada analisis hasil. Data yang diperoleh oleh jenis data menggunakan data primer dengan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar glukosa pada pasien DM dengan kepatuhan kontrol prolanis. Ya, selanjutnya bagian alur penelitian. Perbandingan kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 dengan kepatuhan kontrol pada kegiatan prolanis di Puskesmas Karangmoncol. Jenis penelitian ini yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan cross-seksional, merupakan rencana penelitian yang pengukurannya dan observasi dapat dilakukan serentak pada suatu saat atau sekali waktu. Variabel bebasnya ada kepatuhan kontrol, variabel terikatnya ada kadar glukosa darah. Pengukurannya ada analisis kuantitatif, pemeriksaan kadar glukosa darah dengan kepatuhan kontrol. Pengumpulan data ada data primer, kadar glukosa darah pada pasien prolanis menggunakan metode fotometri. Terus yang terakhir itu ada analisis data dengan menggunakan uji square. Ya, selanjutnya ada jadwal penelitian. Yang pertama, kegiatannya persiapan seminar proposal tanggal 1 Desember sampai 4 Desember. Yang persiapan penelitiannya ada 3 Desember sampai 2 Januari. Pelaksanaan penelitian ada 3 Desember sampai 2 Februari. Analis data ada 3 Februari sampai 4 Februari. Penyusunan skripsi ada tanggal 4 Februari sampai 1 Maret. Seminar hasil penelitian ada 1 sampai 2 Maret. Terus ada revisian yaitu 3 Maret dan terakhir pengesahan ada 4 Maret. Terus di sini ada rincian biaya penelitian. Totalnya yaitu total biayanya adalah Rp2.140.000. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.